Anak syuhada, pemimpin negeri. Suara ombak menyapu pantai. Angin Selat Malaka berdesir, membawa jejak sejarah. Di tanah Bugis Melayu yang syarat luka dan harapan, lahirlah seorang anak yang tak sekadar mewarisi nama. Ia mewarisi perlawanan. Ialah Raja Ja'far, putra dari pahlawan yang gugur di medan juang, sekaligus kakak dari Raja Ali, yang kelak juga menjadi pemimpin Riau setelahnya. Ayahnya adalah Raja Haji Fisabilillah, pemimpin perang dan simbol jihad melawan penjajahan Belanda. Tahun 1784, di usia puncak pengabdian, sang ayah gugur sebagai syuhada. Kematian itu bukan sekadar duka keluarga, ia menjadi titik balik sejarah. Bagi Raja Ja'far, itulah awal dari beban yang sunyi, beban psikologis dan moral sebagai anak syuhada yang harus memimpin negeri tanpa kehadiran sosok ayah yang legendaris. Sebagian anak mewarisi tahta, Raja Ja'far mewarisi perlawanan. Sejak muda, Raja Ja'far tumbuh di bawah bayang-bayang nama besar ayahnya, seorang pahlawan yang gugur sebagai syuhada. Setiap langkahnya senantiasa dibandingkan dengan kenangan tentang keberanian masa lalu. Setiap kebijakan diukur dengan standar kepahlawanan yang telah menjadi legenda. Ia memimpin bukan di masa kejayaan, melainkan di masa luka. Saat Riau baru kehilangan panglima besarnya, tekanan kolonial Belanda kian menguat, dan persatuan Bugis Melayu berada dalam ujian sejarah yang paling rapuh. Namun justru dalam keadaan itulah watak kepemimpinan Raja Ja'far ditempa. Ia memahami bahwa keberanian tidak selalu bermakna menghunus senjata. Ada saat ketika keberanian menjelma sebagai keteguhan menjaga marwah negeri, kebijaksanaan membaca caman zaman, serta kesabaran merawat persatuan yang hampir retak. Di tengah tekanan dan keterbatasan, ia menata ulang kepemimpinan, menguatkan diplomasi, mengonsolidasikan elit Bugis Melayu, dan memastikan api perlawanan tetap hidup, meski tidak selalu menyala dalam bentuk perang terbuka. Raja Ja'far wafat pada tahun 1831 setelah mengabdikan hidupnya untuk menjaga negeri di masa paling genting pasca perang. Kepemimpinan Bugis di Riau kemudian dilanjutkan oleh adiknya Raja Ali yang wafat pada tahun 1855, sebagaimana tercatat di makam Pulau Penyengat. Dua bersaudara ini menandai kesinambungan kepemimpinan Bugis Melayu. Yang satu memikul beban menjaga negeri di masa luka, yang lain melanjutkan penataan dan konsolidasi di masa sesudahnya. Kepemimpinan dalam masa krisis pasca perang. Memimpin di tengah luka sejarah. Gema meriam telah lama reda, tetapi luka perang belum benar-benar sembuh. Ketika Raja Ja'far diangkat sebagai Yang di-Pertuan Muda Riau, negeri ini baru saja kehilangan panglima besarnya.
Gugurnya Raja Haji Fisabilillah meninggalkan kekosongan kepemimpinan militer, dan lebih dari itu, kekosongan moral yang sulit diisi oleh siapapun. Riau memasuki salah satu masa paling rapuh dalam sejarahnya. Rakyat masih diselimuti duka atas gugurnya sang pahlawan, sementara di hadapan mereka, tekanan kolonial Belanda justru semakin menguat. Armada asing mengintai perairan Selat Malaka. Pengaruh politik kolonial menyusup ke pusat-pusat kekuasaan, dan ancaman perpecahan internal membayangi persatuan Bugis Melayu. Dalam situasi inilah Raja Ja'far memimpin, bukan sebagai panglima perang, melainkan sebagai penjaga keseimbangan. Ia memahami satu kenyataan pahit: negeri yang terluka tidak bisa terus-menerus dipaksa berperang. Perlawanan yang membabi buta justru beresiko menghabiskan sisa kekuatan yang masih dimiliki negeri. Strategi kepemimpinan Raja Ja'far pun berfokus pada diplomasi. Ia membaca peta kekuatan dengan cermat dan menyadari bahwa perang terbuka melawan Belanda dalam kondisi pasca syahidnya Raja Haji adalah pilihan yang nyaris mustahil. Diplomasi menjadi medan juangnya yang baru, ruang sunyi tempat keputusan besar diambil tanpa sorak kemenangan, namun dengan resiko yang sama besarnya. Di saat yang sama, ia melakukan konsolidasi elit Bugis Melayu. Raja Ja'far memahami bahwa perpecahan internal adalah senjata paling ampuh bagi kolonialisme. Melalui musyawarah, pendekatan kekerabatan, serta peneguhan nilai bersama, ia berusaha menjaga agar kekuatan Bugis Melayu tetap utuh. Stabilitas politik dijadikannya prioritas utama, bukan ekspansi militer, bukan pula ambisi pribadi. Bagi Raja Ja'far, negeri yang stabil adalah benteng terakhir perlawanan. Di balik keputusan-keputusan itu, tersimpan beban psikologis yang berat. Setiap kompromi dengan kekuatan asing beresiko ditafsirkan sebagai kelemahan. Setiap langkah diplomasi dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat juang ayahnya. Namun Raja Ja'far memilih menanggung kesunyian itu sendirian. Ia memimpin dengan kesadaran bahwa sejarah kelak akan menilai bukan dari kerasnya perlawanan, tetapi dari keberlanjutan sebuah negeri. Ia tidak berusaha menjadi Raja Haji kedua. Ia memilih menjadi Raja Ja'far yang pertama. Pemimpin yang menjaga agar api perjuangan tetap menyala, meski tertutup api dan tanpa gemuruh perang. Di tengah luka sejarah, Raja Ja'far memimpin dengan ketenangan yang lahir dari pengorbanan. Ia tidak menghapus duka perang, tetapi memastikan negeri tetap berdiri. Memimpin di masa krisis baginya adalah bentuk perlawanan yang paling sunyi dan paling menentukan. Di jantung politik Kesultanan Johor Riau Lingga, kekuasaan memang tidak berdiri pada satu poros. Ia bertumpu pada dua dunia yang saling menopang, Bugis dan Melayu. Dalam struktur inilah, jabatan yang di Pertuan Muda menjadi simbol kekuasaan Bugis, berdampingan bukan berlawanan dengan Sultan Melayu, dan Raja Ja'far berdiri sebagai penjaga keseimbangan di antara keduanya. Di negeri ini, kekuasaan dijaga bukan dengan dominasi, tetapi dengan keseimbangan. Sebagai yang di Pertuan Muda, Raja Ja'far berdiri tepat di titik paling sensitif dalam sejarah politik Melayu. Di satu sisi, ia membawa legitimasi Bugis, darah perantau pejuang yang sejak lama menjadi tulang punggung pertahanan dan administrasi negeri. Di sisi lain, ia memikul tanggung jawab menjaga kehormatan Sultan Melayu sebagai simbol kedaulatan adat dan kesinambungan tradisi. Peran ini menuntut kecermatan yang luar biasa. Sedikit saja ketimpangan, maka harmoni dua etnis elit dapat berubah menjadi konflik terbuka. Raja Ja'far memahami dengan jernih bahwa perpecahan Bugis Melayu
adalah pintu masuk paling mudah bagi kolonialisme untuk menguasai negeri. Jika Bugis dan Melayu berjarak, maka negeri akan runtuh di tengahnya. Karena itu, Raja Ja'far memilih jalan sebagai penjaga keseimbangan. Ia merawat harmoni melalui musyawarah, simbol-simbol kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat kedua belah pihak. Dalam pertemuan istana, ia tidak tampil sebagai penguasa yang menekan, melainkan sebagai penghubung, jembatan politik yang memastikan roda pemerintahan terus berputar tanpa gesekan yang mematikan. Lebih dari itu, Raja Ja'far memikul tanggung jawab besar menjaga keutuhan Kesultanan Johor Riau Lingga. Di masa pasca perang, ketika tekanan eksternal terus menggerogoti kedaulatan, persatuan internal menjadi benteng terakhir. Bugis dan Melayu, dalam pandangannya, bukan dua kekuatan yang saling bersaing, melainkan dua sisi dari satu negeri. Di antara dua dunia, Raja Ja'far memilih menjadi penyeimbang, bukan penentu tunggal. Peran ini tidak selalu melahirkan pujian. Menjaga harmoni seringkali berarti menahan ambisi, meredam ego, dan menerima kritik dari kedua pihak. Namun Raja Ja'far menyadari bahwa kepemimpinan sejati tidak selalu tampak sebagai kemenangan. Kadang ia hadir sebagai kemampuan untuk mencegah kekalahan yang lebih besar. Dengan ketenangan dan kesadaran sejarah, Raja Ja'far menjaga agar Bugis dan Melayu tetap berdampingan, bukan hanya dalam struktur kekuasaan, tetapi juga dalam cita-cita mempertahankan negeri. Ia memimpin di ruang antara, tempat keputusan paling sulit harus diambil tanpa sorak dan tanpa panggung. Raja Ja'far hidup di antara dua dunia, Bugis dan Melayu. Dan di sanalah ia menjaga keseimbangan kekuasaan agar negeri tetap satu dan sejarah tidak berakhir dalam perpecahan. Bayang-bayang Raja Haji dibandingkan, diuji, dikenang. Sejarah sering mengingat dentuman meriam, bukan keheningan yang menahannya. Di ruang itulah Raja Ja'far hidup dan memimpin, di bawah nama besar yang telah lebih dahulu menjelma legenda, Raja Haji Fisabilillah. Nama besar bisa menjadi cahaya, tetapi bagi sebagian anak, ia juga menjadi bayang-bayang. Raja Ja'far kerap kurang dikenal. Dalam banyak kisah, ia hadir sekilas, tertutup oleh narasi heroik ayahnya yang gugur sebagai syuhada. Sejarah mencintai pahlawan yang mati di medan perang. Ia lebih jarang memberi ruang bagi pemimpin yang bertahan di tengah krisis. Akibatnya, kiprah Raja Ja'far sering diukur dengan standar yang tidak sepenuhnya adil. Mengapa ia tidak berperang seperti ayahnya? Mengapa ia memilih diplomasi dan konsolidasi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergaung bahkan hingga hari ini. Padahal konteks zamannya berbeda. Negeri yang dipimpinnya bukanlah negeri yang siap berperang, melainkan negeri yang baru bangkit dari luka. Di bawah tekanan kolonial dan rapuhnya persatuan internal, Raja Ja'far memilih strategi yang mungkin tidak heroik di atas kertas, tetapi menentukan dalam kenyataan. Sejarah menilai keberanian dari sorak kemenangan. Kepemimpinan menilai keberanian dari keberlanjutan negeri. Perbandingan yang tak henti-hentinya dengan sang ayah menjadi ujian psikologis yang sunyi. Raja Ja'far tidak hanya memimpin rakyat, ia memimpin ingatan kolektif yang terus menuntut pengulangan kepahlawanan. Namun ia menolak hidup sebagai bayang-bayang. Ia memilih menjadi jawaban bagi zamannya sendiri, menjaga keseimbangan, menahan keruntuhan, dan memastikan negeri tidak runtuh oleh satu kesalahan fatal. Disinilah dokumenter ini mengajukan pertanyaan kritis. Apakah sejarah telah adil pada Raja Ja'far? Apakah kita hanya menghormati mereka yang gugur dan melupakan mereka yang menjaga agar pengorbanan itu tidak sia-sia?
Mungkin sudah saatnya sejarah membuka ruang yang lebih luas untuk memahami bahwa kepemimpinan memiliki banyak wajah, bahwa keberanian tidak selalu terdengar keras, dan bahwa di balik legenda seorang ayah, ada seorang anak yang memikul beban lebih berat dari mahkota manapun. Raja Ja'far hidup di bawah nama besar. Ia dibandingkan, diuji, dan kerap dilupakan. Namun tanpa kepemimpinannya, mungkin yang tersisa hari ini hanyalah legenda tanpa negeri untuk mengenangnya. Yang tinggal dan yang dilupakan. Kamera bergerak perlahan menyusuri sebuah pulau kecil di hadapan Tanjung Pinang. Inilah Pulau Penyengat, pusat intelektual, politik dan spiritual Kesultanan Johor Riau Lingga. Pulau yang pernah menjadi denyut nadi kekuasaan itu, kini lebih sering dikenal sebagai tujuan ziarah dan wisata sejarah yang sunyi. Sejarah tidak selalu hilang, kadang ia hanya ditinggalkan. Di pulau inilah jejak kepemimpinan Bugis Melayu bersemayam. Di antara pepohonan tua dan jalan-jalan sempit, berdiri kompleks makam bangsawan Bugis, tempat para pemimpin negeri beristirahat dalam keabadian. Disinilah nama-nama besar dipersatukan oleh tanah, panglima, pembesar istana, dan para penjaga keseimbangan kekuasaan. Di antara mereka, terbaring pula jejak kepemimpinan Raja Ja'far, pemimpin yang menjaga negeri di masa paling genting, namun namanya kerap tenggelam oleh gelombang narasi heroik masa lalu. Ia hadir bukan sebagai legenda dentuman perang, melainkan sebagai penopang keberlanjutan saat negeri nyaris rapuh. Kontras terasa tajam, besarnya peran sejarah berhadapan dengan ingatan publik yang kian menipis. Batu nisan berdiri tegak, tetapi cerita di baliknya jarang dituturkan. Generasi demi generasi melintas, tanpa selalu mengetahui bahwa stabilitas yang pernah terjaga di negeri ini lahir dari keputusan-keputusan sunyi, bukan dari kemenangan gemilang semata. Yang gugur dikenang sebagai pahlawan, yang tinggal sering dilupakan manusia. Pulau Penyengat menjadi saksi bisu sejarah. Di satu sisi ia menyimpan warisan peradaban, bahasa, sastra, agama, dan tata kelola kekuasaan. Di sisi lain, ia memantulkan pertanyaan besar. Mengapa sebagian pemimpin hanya hidup dalam catatan kaki sejarah? Mengapa ingatan kita lebih mudah melekat pada dentuman perang dibanding keteguhan menjaga damai? Berjalan di antara makam-makam bangsawan Bugis, kita dihadapkan pada kesunyian yang bermakna, kesunyian yang seolah meminta untuk dibaca kembali, bahwa negeri ini tidak hanya dibangun oleh mereka yang gugur di medan laga, tetapi juga oleh mereka yang memilih bertahan, menjaga agar pengorbanan para syuhada tidak berakhir sia-sia. Mungkin di tempat inilah sejarah menunggu untuk dipulihkan, bukan dengan mengagungkan masa lalu, melainkan dengan memahami peran mereka yang menjaga agar negeri tetap hidup. Pulau Penyengat masih ada, makam-makam itu masih berdiri. Yang dipertanyakan kini adalah ingatan kita. Apakah kita akan membiarkan peran besar itu larut dalam diam, ataukah kita memilih untuk mengingat dan mengisahkan kembali mereka yang tinggal agar tidak selamanya dilupakan? Simpulan. Raja Ja'far adalah potret kepemimpinan yang lahir dari duka sejarah. Sebagai putra seorang syuhada besar, ia tidak memimpin dengan gemuruh perang, melainkan dengan keteguhan menjaga negeri di masa paling rapuh. Di tengah tekanan kolonial, bayang-bayang ayahnya yang legendaris, serta tantangan menjaga harmoni Bugis Melayu, Raja Ja'far memilih jalan sunyi, diplomasi, keseimbangan kekuasaan, dan stabilitas politik. Sejarah mungkin lebih lantang mengingat mereka yang gugur, tetapi keberlanjutan sebuah negeri sering ditentukan oleh mereka yang bertahan. Di sanalah makna kepemimpinan Raja Ja'far menemukan tempatnya, bukan sebagai pahlawan medan laga, melainkan sebagai penjaga nyala perjuangan agar tidak padam oleh zaman. Pergi berlayar ke Selat Melaka, angin sepoi membawa sejarah. Ayahnya gugur membela bangsa.
anaknya memimpin menjaga marwah. Pulau Penyengat sunyi berseri, makam tua saksi setia, yang gugur harum dalam negeri, yang tertinggal sering dilupakan manusia. Raja Ja'far tidak mewarisi tahta, tetapi mewarisi perlawanan, dan melalui kepemimpinannya yang sunyi, ia memastikan bahwa pengorbanan para syuhada tetap hidup dalam denyut sebuah negeri. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.